menjadikan kita harus lebih kuat, lebih mendalami dasar-dasar yang terjadi di dalam alasan untuk mengikuti pendapat yang biasa dilakukan. Dalam hal ini kita akan membicarakan tentang taklid. Taklid itu apa? Taklid itu adalah mengikuti jejak para mujtahid. Satu pertanyaan, secara kodrati manusia di dunia ini terbagi menjadi dua kelompok besar. Yaitu ada yang alim, pinter dan cerdas, serta ahli di dalam bidang tertentu, dan ada yang awam, yakni kurang mengerti dan memahami sesuatu permasalahan. Sudah tentu yang tidak paham butuh bantuan orang yang pintar. Jadi dalam literatur fikih hal itu dikenal dengan istilah taklid, ya, atau melu, atau ittiba, mengikuti. Lalu apa yang dimaksud dengan taklid atau ittiba itu? Dan apa bedanya antara keduanya? Jawabannya adalah ya dari Muhammad Said Ramadan Al-Butti mendefinisikan taklid sebagai berikut. Wa taqlidu huwa ittiba'u qaulil insan duna ma'rifatil hujjati ala sihhati dzalikal qaul fa in tawaffrat ma'rifatul hujjati ala sihhati taqlidin nafsi. Wa taqlidu tapi taklid iku huwa ya taklid iku attiba'u manut Qauli insanin yo ngendikane menungso dunal ma'rifatil hujjah kang orang ngerti hujjah dasar-dasarnya. Ala sihhati dzakal qaul. Ya dengan ala sihhati lawan sahih pembacaan tadi. Qaul mengkono-mengkono qaul. Wa in tawaffrat ma'rifatul hujjati ala sihhati taqlid din nafsi. Tapi tahu wa tawaffrat lan ngerti ma'rifatul hujjati utawi yo ngerteni hujjah ala sihhati ingatase yo sae ingatase benere taklid melu nafsihi kanggo yo wong-wong sing butuh melu atau mengikuti tadi. Nah, taklid itu hukumnya haram bagi orang mujtahid dan wajib bagi orang yang bukan mujtahid. Imam As-Suyuti mendefinisikan mujtahid wa ghairul mujtahid yalzamuhu taqlidun mutlaq amiyan kana aw aliman biqauli ta'ala was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini ada di dalam kitab ya Kaukab As-Satifi Nazm. Ya, din nazm jam' al-jawami' jam' al-jawami'. Ya, dengan demikian taklid itu tidak hanya terbatas. Oh iya, belum diartikan ya. Kemudian ya tuman nasu mujtahidun wa ghairu. Kemudian manusia itu
ada yang menjadi mujtahid dan ada yang tidak. Wa ghairu. Ya wa ghairul mujtahid yalzamu taqlidu mutlaqan. Wa ghairul mujtahid sakdiyane wong sing mujtahid iku yalzamuhu wajib ing atase man apa taqlidu manut mutlaqan hale mutlak. Amian kana au aliman. Ya, aliman ngerti karena ono sapa ya wong taklid iku wong aliman utawa wong alim. Dikauli ta'ala. Dikauli ta'ala sebab mengendikane Gusti Allah Ta'ala. Fasalu mongko padha takono sira kabeh ala zikri ing atase ahli zikir. Ahli mikir, orang yang pintar, orang yang alim. In kuntum lamun ana sira kabeh kula ta'lamun ora padha ngerti. Ya dengan demikian taklid itu tidak hanya terbatas. Ya terbatas pada orang awam saja. Orang-orang alim yang sudah mengetahui dalil pun ya masih dalam kategori orang yang muqallid selama belum sampai pada tingkatan mujtahid. Maka tetap wajib dia bertaklid. Sebab pengetahuan mereka hanya sebatas dalil yang digunakan. Ya tidak sampai kepada proses atau metode dan seluk-beluk dalam menentukan suatu hukum. Atau al-alamah. At-Tayyib bin Abi Bakar Al-Hadrami mengatakan bahwa ammal alimul ladzi lam yabluh rubbatal ijtihadi wa huwa kal'am bil wujubi taqlidi. Wal alimu utawi wong yo ngalim yo alladzina yo wong alim lam yabluh kang urung tumeka rubbatal ijtihadi ing tingkatane ijtihad mujtahid yo fa huwa mongko utawi alim iku kal'am kaya dene wong ya wong am. Ya seperti guru-guru kita rata-rata itu ya mereka itu ya masih mengikuti imam-imam yang disepakati oleh para ulama dulu. Jadi tidak sembarangan walaupun sudah menjadi kiai, guru dan sebagainya. Tetap itu adalah ya mengikuti orang-orang yang memang sudah tingkatan mujtahid. Jadi tidak semua taklid atau itu tercela. Yang tidak atau yang tidak terpuji hanyalah taklid buta. Sing pokoke. Nah inilah yang nggak boleh itu yang pokoke. Jadi ada memang dari kalangan-kalangan mereka. Kalau kita ya mengikuti. Tapi kita mengikuti orang yang dia tahu dasar-dasar daripada cara mengikutinya. Tapi bagi orang yang ini pokoknya kalau nggak begini haram, kalau nggak begini kafir. Lah itulah itu yang dinamakan dengan taklid buta, tidak ini. Jadi yang menerima sesuatu pendapat mentah-mentah tanpa mengerti dan berusaha untuk mengetahui dalilnya. Sedangkan taklidnya orang alim yang belum sampai kepada tingkatan mujtahid adalah hal yang terpuji. Bahkan dianjurkan. Hal itu tentu lebih baik daripada memaksakan untuk berijtihad padahal tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Nah, taklid ada
Nah, taklid adalah suatu yang yang niscaya bagi setiap orang Islam setidaknya adalah ketika awal melaksanakan bagian dari ajaran Islam, seperti orang yang bersedekap ya di dalam sholat, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Dia tentu melakukannya walaupun masih belum meneliti dalilnya. Apa dasarnya harus cakep, ada dasarnya dan sebagainya. Pokoknya seperti sholat ya. Ya begitu. Itu. Jadi nggak sampai ke dasar-dasarnya. Nah, jika di kemudian hari dia tahu argumentasinya, maka berarti dia telah keluar dari taklid akmah atau taklid buta yang tercela. Namun demikian dia tetap berstatus sebagai orang yang mengikuti atau taklid karena tidak tahu dalil-dalil tersebut secara detail. Ya, setidaknya di cara mengambil suatu kesimpulan hukum, ia masih mengikuti metode dari imam mujtahid tertentu. Nah, taklid itu sesungguhnya berlaku di dalam berbagai persoalan ya di dalam kehidupan. Seorang dokter misalnya, ketika memberikan resep obat pada pasiennya, tentu dia mengambilnya ya dari apotek, ya bukan dari obat hasil ramuan sendiri. Nah, berarti dia bertaklid juga. Ya, dia cukup membeli produk perusahaan obat tertentu yang bonafit atau yang mungkin dipercaya begitu. Juga ya seorang guru geografi ketika menerangkan kepada muridnya bahwa bumi itu bulat, dia hanya mengikuti teori atau Galilei ya, dulu pada saat kita sekolah. Dan Thomas Copernicus ya, bukan dari hasil penelitiannya sendiri ya, dan begitu seterusnya. Nah, kemudian bagaimana dengan Imam Abu Dawud yang meriwayatkan ucapan ya, Imam Ahmad dan bin Hambal. Wa qala li Ahmadu la tuqallidni wala Malikan wala Syafi'iyan wala Auza'iyan wala Tauriyun wahud min haitsu akhadhu. Ya, Imam Ahmad berkata kepadaku, janganlah kamu bertaklid kepadaku, juga kepada Imam Malik, Imam Syafi'i atau Al-Auza'i dan As-Sauri. Tapi ya galilah dalil-dalil hukum itu sebagaimana yang mereka lakukan. Nah, coba perhatikan dengan seksama kepada siapa Imam Ahmad bin Hambal berbicara. Nah, beliau menyampaikan ucapan itu kepada Abu Dawud, ya pengarang kitab Sunan Abi Dawud, yang memuat 5.284 hadis. Ya, lengkap dengan sanadnya. Ya, tidak kepada masyarakat, ya kebanyakan ya seperti kita ini. Ya, sehingga wajar kalau Imam Ahmad mengatakan hal itu kepada Imam Abu Dawud. Ya, sebab ia telah memiliki kemampuan untuk berijtihad.
Jadi kata-kata itu adalah bukan untuk kita. Ya hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Waliullah Al-Dahlawi ketika mengomentari pendapat Ibnu Hazm. Yaitu fama dhahaba ilaihi Ibnu Hazm aithu qala al-taqlidu haram ila an qala innama innama yatimu fi man la dharba minal ijtihadi walau fi mas'alatil wahid. Bahwa pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa taklid itu haram ya dan seterusnya itu hanya berlaku bagi orang yang mempunyai kemampuan ya untuk ijtihad walaupun hanya dalam satu masalah. Nah, jadi kan berarti taklid itu haram, harus berijtihad sendiri. Ya, keterlaluan ini bagi orang-orang yang kayak gini. Ya, apalagi di bagian ya seseorang yang ya baru ya kalangan orang-orang sekarang ini yang kadang-kadang syekhnya saja berguru kepada Syekh Google radhiyallahu an. Jadi belum ada apa-apanya, hanya membaca saja ya. Itulah. Ya, mungkin sampai di sini ya kita tunda dulu untuk pembahasan tentang taklid di hari berikutnya. Kita lebih fokus dengan tanya jawab karena lebih spesifik untuk di hal-hal yang kita hadapi ya bersama. Silakan untuk dilanjut dengan si malakama. Si silahkan inspirasikan masalah Anda, la langsung aja, kami akan membantu Anda. Si malakama. Dan kenapa dinamakan si malakama? Karena kebanyakan isi dari pertanyaan adalah yo koyo si malakama. Jadi biasanya pertanyaannya adalah begini, bagaimana. Nah, dulu biasanya ya mereka mengalami satu kebingungan. Monggo dilanjut. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, jemaah monggo silakan yang mau bertanya nggih. Jangan lupa pasportnya. Rona pagi. Ramadan kita hikmah terbiak menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barokallah. Nggih, monggo jemaah. Jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Selamat Kami pagi. Nivi. Ramadan kita hikmah terbiak menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barokallah. Nggih, monggo. Satun. Kula Siti Satun dari Mawarwangi, Banyuwangi, Pak. Jadi sebenarnya lain nggih dari kajian hari ini. Itu kenapa kula kepingin tanya, kita kan di sini banyak ahli leluhur kita, saya itu banyak apa gitu, termasuk kula nggih punya anak kecil dulu juga yang niku udah meninggal, terus bapak saya, kakek nenek saya gitu. Terus kadang-kadang kita itu nulis di jamaah itu kan cuma dibatasi 3 orang. Terus seandainya kan kita ahli leluhur kita nggak bisa dicatat lebih banyak, baik itu seandainya waktunya membaca, kita membaca di belakang itu ahli leluhur kita itu apa termasuknya kita juga sudah tersampaikan doa-doa kita untuk ahli leluhur kita yang di sana gitu. Soalnya kita itu ya Allah anak saya di sana itu kepingin ngirim tapi sudah nggak cukup yang ditulis di sana Bang. Terima kasih atas jawabannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu dulu. Biar lebih. Oh, nggih, setunggal malih nggih, monggo jemaah. Nanti memorinya satu dulu. Satu lagi nggih, monggo. Satu dulu. Langsung dijawab. Ya, nanti kalau dua itu dijawab dulu Mbak Noti. Nggih. Ngapunten. Ya, soalnya nanti kalau dua biasanya saya tanya. Yang pertanyaan kedua, ini karena memori saya ini hanya mungkin setengah GB aja nggak ada. Ini jadi lupa muat. Nanti lebih banyak lupa. Oke, pertanyaan bagus, yaitu kekhawatiran ruh arwah tidak tersampaikan dan akhirnya tidak dibacakan dan tidak nyampe. Kekhawatiran ini baik. Dulu. Ya, tapi yang tidak baik adalah berlebihan. Ya, sehingga harus dibacakan dan akhirnya waktunya habis. Nah, ini. Disampaikan bagus kalau lagi sendiri. Tidak sendiri karena memang terperangkap dengan waktu dan sebagainya, banyaknya yang mungkin kirim dan sebagainya dibatasi 3. Tidak masalah. Anda melanjutkan sendiri di belakang tentang siapa dan sebagainya. Boleh. Yang penting jangan keras-keras, apalagi di depan umum, apalagi di on air. Saking kepengen disebut akun, sopo itu bocok kabeh, akhirnya sampai acaranya ya terlantur dan kebingungan. Kita memakai dalil innama a'malu bin niat. Innama a'malu bin niat. Setemene ya setiap amal itu ya setiap sesuatu tergantung daripada niatnya. Nah, ini sebetulnya hadis ini itu sudah dimanifestasikan atau diinikan di dalam komputer. Ya, komputer itu mampu untuk menyebutkan, membuka berapa nama. Begitu langsung masuk ke mungkin aplikasi itu, namanya sudah ada di situ semua. Nah, tinggal diklik. Ya, sekarang juga sama. Ya, untuk WhatsApp atau LAN. Ya, karena sudah dibikin grup, enak kan? Mau ngirim apa-apa, masukkan ke grup aja. Bahkan sekarang ada grup WhatsApp dan sebagainya. Ya, apalagi yang bikin WhatsApp itu mampu untuk seluruh WhatsApp di dunia itu langsung terkirim semuanya. Mampu nggak teknologi sekarang? Mampu nggak begitu? Halo. Mampu apa? Nah, kalau mampu, makanya ya itu tadi. Boleh kita mau menyebutkan dan sebagainya, tapi secara pribadi. Kalau secara umum kita punya keuntungan karena yang baca itu orang banyak. Ya, yang baca orang banyak berarti nilainya adalah plus. Ya, maka dari itu ya kita niatkan saja seperti yang dibaca 3. Makanya di dalam tawasul itu di situ itu sudah ada kata-kata wa usulihi wa furu'ihi. Apa arti wa usulihi wa furu'ihi? Wa usulihi lan yo saking asal-asale yo wong sing disebut kemau. Mafurun hilang cabang-cabangnya anak gunung mau sing disebutke mau kena semua sampai Nabi Adam alaihi salam. Nah, secara ini kena semuanya itu. Ya Nabi Adam selalu kena. Nah, itu. Nah, kalau memang mau menyebutkan satu persatu, ya silahkan mungkin yang lebih spesifik atau lebih dikenal jenengan seperti ada 7 tapi cuma sebutkan 3 yang lain. Yang lain
apa namanya sebutkan dalam hati sendiri-sendiri. Sudah Allah Maha tahu dan teknologi Allah lebih canggih daripada teknologi sampai kapanpun. Jadi innama a'malu bin niat, kumpulnya di situ. Jadi begitu ya. Yo, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ngapunten Abah. Badhe napa niku bagaimana solusinya mengatasi ngantuk niki Passwordnya, Pak? Bu. Ya Allah nggih. Rona pagi. Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar. Barakallah. Nggih, monggo. Nggih, ngapunten Abah. Bagaimana cara mengatasi ngantuk selain tidur ya Pak? Soalnya kayak ngeten. Kula niku kalau semalam bisa boten tidur itu bisa ngeten ya. Terus malamnya lagi itu udah ngantuk, nggak bisa tidur karena neneknya itu ya kadang tidur, kadang boten, kadang tidur, kadang boten, kadang ngoten niku. Terus yang saya niku sholat itu saya juga ngantuk, kadang lupa saya ini sudah salam apa belum, saking ngantuk contohnya kata sholat subuh wau kata ngoten niku terus kula niku sholat subuh kula wangsuli niku pripun pareng napa mboten kata ngoten niku. Kula niku sampai iri teman-teman yang kuat melek sampai berhari-hari ngoten niku pripun solusinya ya tadi aku jawabannya matur nuwun nggih. Matur nuwun. Oke. Ya. Pertanyaan bagus. Kondisi jenengan itu ternyata tidak sendirian. Saya siap menemani keadaan jenengan. Waduh. Artinya podo tukang antuan. Gimana? Ada yang lain bergabung? Orang-orang anak-anak yang ngantuk-ngantuk mesti Nek wong magrib mau pun bubu lho, Bu. Pripun niki? Ya. Ada enggak yang lain yang punya keluhan ngantuan siapa? Yuk, kecuali saya. Kula, Pak. Mampu bantu langsung blek ya, Abah. Pripun niki? Perkawis umum. Nah, dengan konsone maka tenang saja banyak temennya. Tapi Anda normal. Ya, kecuali dewean, ya itu. Kan kula jambak abah teman-teman ngaos niku pun kuat kata kula mireng-mireng kula. Ya, wis begini. Masalah ngantuk, setiap sesuatu itu harus kita sikapi dengan positif thinking. Istilahnya dengan kesadaran pikiran yang positif. Jangan dianggap itu sebagai keluhan. Ya, jangan dianggap itu adalah sebagai keluhan. Udah normal-normal saja. Apalagi jenengan bisa satu malam nggak tidur. Itu berarti sudah normal menurutmu. Ya, yang menjadi masalah adalah pembalasannya lebih kejam daripada nggak tidur. Nggak tidur semalam tambah di rong dino turu terus. Urung rampung masih ngantuan. Nah itu saya. Nyong, kula. Ya ada gitu. Nah makanya Senin kemarin sampai kebablasan. Ya 20 menit kebablasan. Padahal saya sudah monitor. Ya tapi hanya sambil tiduran akhirnya dipanggil. Nah, sampai sholawatan baru melek. Itu saja istrinya datang gebrak-gebrak katanya suruh ngaji. Malah akhirnya hanya 10 menit. Nah ini keadaan saya. Karena apa? Ya di antara malam-malam Ramadan itu rata-rata kalau malam itu satu tidurnya ke wengen atau ke dalon. Tapi bangunnya harus kasih karena ya tunggu masjid, ada masjid di rumah dan harus buka sahur dan menggugai anak-anak untuk sahur. Ini anak saya. Sahur mboten sare malih.
Nah, ya sampai ini anak saya yang kembar ini sekarang puasa terus itu harus ekstra. Kalau malam harus digendong, dijagong, didudukan di kursi, dikai apa dan sebagainya, makanannya harus sesuai dengan kemauannya. Wah, repot ngurusi. Jadi kadang-kadang habis sholat duhur, sholat subuh itu secara otomatis biar sampai ini hari ini juga sama. Tadi malam aja kejadian geger di masjid ini. Karena ternyata pojokan masjid ambruk karena cor-corannya sudah lapuk ya, sudah lapuk. Di koyo gebuah. Nah, tapi ternyata nggak ada korban apapun. Dilalah jam 11 malam ambruk, akhirnya sampai jam 3-an itu baru selesai. Gugah-gugah sahur dan sebagainya sampai sekarang ini belum merem lagi. Aduh, ngomong aku juga ini sambil merem-merem. Makanya tadi agak mungkin ada yang nyentol di HP yang satu, bila HP yang satu lagi kena apa itu. Jadi nggak bisa dibuka dengan tombolnya jeblos, makanya kemarin 2 hari nggak bisa on dan tidak bisa hidup. Nah sekarang bisa bunyi, tapi kalau ngidupin harus pakai dicas. Jadi setelah dimasukin tes-tesan itu baru nongol. Maka kalau di telepon kadang-kadang saya harus buka dulu siapa yang telepon. Jadi begitu. Ini memang HP sudah lawas dan sebagainya karena dulu dikasih sama jamaah dari Majelis Zikir Sholawat Nariyah pada saat sebelum corona ini berarti sudah berapa 4 tahun ini. Ya, jadi begitu ya. Jadi itu keadaan jenengan itu normal. Ya normal. Hanya saja memang ya walaupun jenengan itu ngantuknya normal, yang namanya orang itu ya tetap wajib untuk berusaha menahan semampunya. Menahan semampunya, sebisanya, sekuatnya. Sampai tidak kuat itu adalah sudah lepas daripada kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Walaupun khususnya kalau pas lagi melakukan hal yang wajib. Seperti sholat. Ya sholat yang penting jenengan bisa membaca Fatihah dengan selesai, ditahan, dan bisa sujud dengan sempurna, walaupun kadang-kadang kapan gigluk langsung bablas. Ini pernah itu. Ya saya ngimami, ya karena memang saya jadi imam. Jadi ngimami itu atahiyatnya itu sudah atahiyat nggak sampai selesai. Sampai lama banget. Ya, sampai yang jamaah di belakangnya sudah bilang, wah baru setelah itu saya salam. Ya sudah, memang keadaannya begitu mesti ngantuk. Ya kenapa tidak? Ya wajar-wajar saja mau ngantuk dalam keadaan begitu ada. Orang yang atahiyat bahkan sujud itu malah bablas orang urip meneh. Karena ada yang meninggal gara-gara sujud langsung belebrak. Nah itu ya sama saja. Kalau itu tidur selamanya, kalau ngantuk hanya tidur sementara. Jadi wajar-wajar saja. Yang penting ya selama kita mampu itu adalah itu kita tahan, kita lakukan hal yang kita mampu. Ya kalau untuk mengulang sholatnya dan sebagainya, ya kecuali kalau panjenengan memang benar-benar dalam sholat tadi yakin tidak sah. Yakin tidak sah karena apa? Begitu sholat bules kok ketoke iso turu karo ngadeg ora maca apa-apa. Nah itu baru, ya itu berarti, waduh saya ini ya syarat rukunya enggak. Tapi kalau sudah bisa baca Fatihah, ruku wajar, sujud wajar. Ya setelah itu walaupun tidak baca apa-apa itu. Karena sholat itu yang wajib itu pertama. Itu adalah niat, sudah jelas. Takbiratul ihram harus. Baca Fatihah wajib.
Selain itu tidak sampai at-tahiyat. Jadi kecuali Fatihah, yaitu tadi takbiratul ihram pertama, selanjutnya adalah baca Fatihah, ruku, sujud nggak baca apa-apa, sampai at-tahiyatul mubarakatuh, sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung salam. Itu sudah sah. Ya, itu sudah sah. Ya, secara umum. Jadi kalau itu bisa dilakukan, ya berarti sholatnya sah. Ya hanya saja, jadi ya hanya saja kita harus tetap berusaha. Istilahnya apa? Untuk memaksa kekuatan kita untuk melakukan hal-hal yang wajib. Begitu ya. Kita tidak tahu. Sholat jenengan bagaimana, apakah sah atau tidak. Kalau jenengan yakin tidak sah, bilang mboten ngoten iki wae kula iki ya Allah nggih dari terakhir duduk. Iya, tapi kalau memang wah saya sudah sah, ya sudah. Ya itu ya sudah. Oh berarti kalau jenengan sampai ngantuk-ngantuk kok belum sadar, itu kan berarti dalam keadaan jenengan itu ya tidak sadar. Tidur itu kan tidak sadar. Makanya ya tidur itu adalah menjadikan orang belum nggak wajib sholat. Ya nggak wajib sholat. Tidur itu nggak wajib. Jadi ada orang kok tidur ya satu hari satu malam terbius ya tidak tidur ya nggak wajib. Tapi begitu bangun ya wajib banting. Malah ada yang tidurnya itu 350 tahun. Siapa itu? Ashabul Kahfi tidur 350 tahun ya gak wajib sholat kalau tidur. Ya termasuk orang pikun. Orang yang sudah pikun, orang gila gak wajib sholat. Ya pada wajibnya ya itu tadi. Nanti kalau dia wajar waras. Ya waras itu saja kalau umum. Kalau tidak umum ya sudah. Yang penting pada saat dia waras itulah yang harus sholat. Jadi begitu ya. Nah, oke. Terus ya. Matur suwun. Yang lain? Matur sembah nuwun, Abah. Nggih, monggo jemaah yang lain bisa ada waktu. Jemaah. Nggih, kalau tidak ada kula nggih Abah, ngapunten kula badhe tanglet. Nggih, kula Nuti Susanti saking Lampung. Abah, ini saya tuh mau bertanya, Abah. Kan ini kan lagi puasa. Nah, terus kemarin itu anak kula tuh telepon, kata dia ayahnya itu pulang itu bawa monyet niku katanya dibunuh gitu, ditembak kayak gitu. Terus sedangkan posisinya ayahnya itu kan lagi puasa, terus yang saya tanyakan pengen nanya itu monyetnya emang boleh dimakan. Terus kata dia karena anak kula itu gatel itu kakinya itu kayak gatelan niku nggak sembuh-sembuh, udah dibawa kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Nah kata orang itu bisa buat obat gitu. Terus yang saya itu kan saya tuh terus pripun iki gitu kan, bingung. Masalahnya itu ya monyet itu kan boleh dikonsumsi kayak gitu nggih ngoten mawon. Terus satu lagi ada titipan pertanyaan dari teman. Niku kan suaminya dia di Indonesia, dia di sini Nah terus dia tuh kan katanya tuh nggak seberapa paham soal soal sholat tarawih. Nah terus kata si suaminya, ya nggih monggo kita sholatnya itu diimami kalih suaminya, tapi suaminya di Indonesia melalui HP niku, HP-nya di loudspeaker. Nah niku hukumnya gimana itu gitu. Tersembah nuwun nggih. Ya. Ini model terbaru. Oke. Dua ya, ini berarti intinya dua ya. Dua pertanyaan. Yang pertama, suami menembak monyet, padahal dalam keadaan berpuasa. Tapi monyetnya untuk obat anaknya gatelan. Alasannya mungkin ya karena yang sering gatelanan itu kan sebetulnya monyet, sering kukur-kukur. Nah,
Nah, mungkin ya karena dia itu sudah biasa kukur-kukur, dagingnya bisa untuk obat, obat gatal. Nah, sebenarnya kita lihat dari apa yang di dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma ughilla li ghairillah. Jadi ini masuk, walaupun monyet tidak ada di dalam apa? Ya di dalam ayat itu bukan berarti ya kesepakatan ulama. Monyet itu adalah banyak sekali yang mengharamkan dan qaul dari para ulama itu mengatakan itu adalah haram. Ya kecuali mungkin anak buah dari Ustadz Asugino ya, dari Solo yang dulu pernah sudah meninggal. Itu kan ya sampai asu saja dianggap tidak haram. Ya, ini sekarang sudah meninggal. Nah, apa itu alasannya tidak ada di dalam Al-Quran karena tidak disebutkan secara langsung. Ya walaupun kontroversi ini ternyata ditepis ya dengan kejadian Sumanto ini dari daerah Purbalingga yang makan daging manusia. Ya, masak daging manusia. Nah, akhirnya Ustadz Asugino itu diprotes oleh santri-santri bahwa kalau anjing itu tidak diharamkan di dalam Al-Quran, ya termasuk monyet, ya begitu juga kan manusia. Manusia juga tidak disebut di situ. Bahkan ya dalam meyakal kondisinya manusia itu adalah ya karomna bani Adam. Jadi benar-benar umat bani Adam yang dimuliakan. Mulia woyong mestinya sampai ke halal kan. Itu versi mereka. Ya, padahal dari ulama itu yang namanya dimuliakan itu ya jangan sampai dimakan. Berarti haram. Ya sama dengan Masjidil Haram. Bukan itu kan berarti Masjid Haram. Tidak. Masjid yang dimuliakan sampai tidak boleh berbuat ya hal-hal yang mengotorinya. Berarti masjidnya suci. Karena haram melakukan. Nah ini salah paham ini yang menjadi permasalahan. Nah monyet itu ulama kebanyakan ya tetap mengatakan itu haram. Nah membunuhnya itu juga ya jadi haram. Tapi keharaman apapun ada istisnanya, pengecualian. Ya sampai di dalam ayat tadi kan disampaikan tapi famani burro ghairu baghin wala adin fala itsma alaihi. Jadi kalau memang dalam keadaan terpaksa dan tidak pepeko itu tidak sembarangan tanpa alasan, maka ya tidak apa-apa. Nah, menembak itu bukan berarti membatalkan puasa. Ya haram, tapi haram itu ya tidak membatalkan puasa. Ya puasanya tetap sah, hanya saja melakukan sesuatu yang haram. Nah, tapi kalau menghilangkan pahala puasa, ya mungkin iya. Nah, begitu. Nah, apalagi alasannya adalah untuk obat, ya dicoba lah. Ya dicoba. Kalau memang benar kan daging monyet bisa menyembuhkan gatal-gatal, kalau untuk obat, ya akhirnya jadi famani turro. Itu adalah ya dalam keadaan terpaksa.
Tapi kalau mengonsumsi dalam keadaan wajar, masih ada kambing, masih ada ini dan sebagainya, kok makan monyet, makan apa ya yang diharamkan ya menurut kias ya para ulama, maka ya apa namanya itu berlaku untuk kita, tidak boleh begitu ya. Oke, dicoba. Ya saya sendiri pernah, anak saya itu sakit-sakitan, nggak sembuh-sembuh. Wah, akhirnya ada orang yang ngomong nggak ini, tapi wah, akhirnya karena obat ini nggak jadi ke dokter, sudah sampai spesialis dan sebagainya. Tapi terus sampai itu karena sate asu. Itu ya akhirnya gimana? Ya namanya wah orang tua bingung piye carane wah akhirnya saya datangi tukang sate asu beli 5 simbing. Udah aku ngomongin atau kalau sate terus akhirnya gue enak itu katanya itu anak saya itu ya anak apa saya nggak ngomong kalau itu asu tapi udah biarin untuk obat kok ya ternyata nggak tahu ya akhirnya sembuh tapi nggak tahu sembuhnya dari mana dari apakah dari itu dari ini yang penting saya sekali-kali itu untuk mengobati saya ya dengan niat ya paman itu terpaksa lah paman itu nah itu lebih parah dari monyet kan. Nah, kalau memang dicoba 1 kali, kok nggak sembuh, nggak ini, ya sudah lah. Tetapi kalau sembuh ya wis alhamdulillah. Yang penting nek terwaras ya wis sama mangan tenek. Karena itu haram gitu ya. Terus yang kedua tadi tentang Nando, aku lali. Pertanyaan yang kedua. Niku apa ngimami ngimami tapi modern. Nah, saking setiane bojone ngimami ning Indonesia, lek dadi makmum ning Taiwan. Secara kebetulan Indonesia itu apalagi bagian barat itu kan ada di sebelah barat. Tapi belum ada kaum ulama yang mengesahkan yaitu makmum di apa namanya video call. Ya tapi kalau sholat bareng boleh. Tapi kalau imaminya tidak boleh. Tapi sholatnya bareng ora apa-apa. Yang penting jangan niat makmum. Ya jangan niat istilahnya yo makmum. Ya jangan mati aja wis. Ben seneng bapak ben seneng wis yo sholat bareng Pak sampean neng wis nek aku tak melu ora masalah. Yang penting jangan niat aku makmum karo bojoku wis sholat sendiri tapi bareng karo bojo kan semangat. Ya semangat. Jadi sudah gitu. Tapi hukumnya tetap saja itu belum ada kaul yang mengesahkan. Ya belum ada kaul yang mengesahkan. Ya hanya sekedar saja boleh sholat bareng Pak. Wes sampean yo wes aku bareng. Wes sampean sujud aku melu sujud. Sampean maca aku yo krungu. Enggak masalah. Ya enggak masalah itu hanya sebagai panduan saja. Jadi monggo demi atau mungkin apa namanya ya kesetiaan atau keakraban, kehangatan sampai sholat saja bareng. Mung sayang sholat bareng ning ora bisa turu. Ya. bareng. Iso bareng nih kalau iso campur bareng. Ya sudah risiko, enggak apa-apa. Tapi paling tidak itu untuk mengobati kangenan. Boleh. Tapi bukan sah. Ya, tapi sholat bareng ora masalah. Ya harusnya bertanya ke ustadz manapun hanya sekedar sholat bareng saja, HP-nya ditaruh di depan boleh. Tapi untuk keabsahannya belum ada fatwa untuk sah dan bahkan lebih banyak fatwanya adalah tidak sah. Tidak sah untuk berjamaah
Tapi nek bareng boleh. Nah bedanya jamaah dan tidak itu adalah di niat. Ya di niat. Wis sampean wis niate ora jamaah. Bapake yo niate yo wis pokoke salat ae Pak, aku tak melu. Sudah gitu aja. Nah, nanti kalau niatnya jamaah nanti malah jadi tidak sah karena memang belum ada kaul yang membolehkan itu. Dah untuk wajib-wajiban wajib bareng itu kan jadi apik. Ya hanya saja terpautnya 1 jam. Ya 1 jam. Hati-hati kalau umpama sholat jamaah, sholat 5 waktu, ya jangan sampai waktu Indonesia bagian tengah termasuk Taiwan itu dipakai untuk sholat di waktu Indonesia Barat. Nanti belum masuk. Ya paling nggak jenengan itu sholatnya telat, nanti baru bareng sama suaminya yang ada di Indonesia yang masuknya itu kemudian. Paham ya? Yes, dah. Kurang 5 menit lagi. Gimana? Langsung tutup? Nggih, ngapunten nggih apa waktunya sudah habis nggih, jemaah nggih apa mohon barokah doanya nggih Pak. Nggih. Ya sudah. Nanti kalau ada pertanyaan boleh harus ya namanya pertanyaan itu harus dan bahkan orang-orang yang sudah tahu ya khususnya cara ini ya cara saya mau bertanya walaupun sebetulnya jawabannya sudah pernah sudah tahu dan sebagainya mau bertanya itu berarti niatnya membuka pintu ilmu karena apa mungkin teman kita belum tahu kan dengan pertanyaan jenengan akhirnya jadi ikut tahu jadi begitu. Itu makanya dulu saya sampai pernah nyampaikan wis walaupun pertanyaan yang ngetes pun tidak apa-apa karena saya sudah punya rumus. Apa itu? Rumus menjawabnya adalah 1. Kalau bisa itu adalah pakai jawab mantra. Jawaban panjang masih banyak masih tambah rangkuman. Makanya kadang-kadang kalau saya jawab itu panjang kali lebar. Tapi kalau ada pertanyaan yang kira-kira ya belum bisa, ya sudah. Saya kadang-kadang tak jawab dengan besengot. Tahu singkatannya besengot? Ngutang. Merebah. Iya, kalau jawaban mantra tadi jawaban panjang masih tambah rangkuman. Jawaban mantra. Besengut itu uratnya itu Pak. Bukan itu singkatan. Ngutang. Besengut itu memberi jawaban semaunya, tidaklah ngutang aja disingkat besengut. Ya Allah. Yuk kita berdoa bersama. Kita berharap majelis ini akan terus berkembang, terus menjadi pilihan teman-teman untuk menjaga keimanan, menjaga keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu tidak lain tidak bukan ayo bareng-bareng kita harus rumongso antar beni majelis ini. Majelis ini harus kita besarkan dengan apa? Dengan jamaah banyaknya pengikut yang mengikutinya sehingga menjadi majelis yang lebih besar. Karena yadullahi fawqal jamaah. Tangan Allah, kekuatan Allah itu adalah di jamaah. Itu kita jangan sampai terkalahkan dengan orang yang tidak mengadakan ke acara semacam ini. Karena kata sahabat Ali mengatakan bahwa hakun bila nizam yahlibuhul batil binizam. Ya sesuatu kebaikan yang amburadul yang tidak dengan nizam maka akan terkalahkan dengan kebatilan tapi dengan nizam. Nah, nizam itu adalah termasuk diantaranya menguatkan jamaah,
mengatur dengan baik dan sebagainya. Jadi besarnya jamaah itu adalah termasuk nizam. Itu ya, maka dari itu ayo bareng-bareng kita tebarkan pesona Iwamit On Air di semua kalangan. Sekarang sudah saatnya Iwamit On Air go internasional. Karena sudah tidak ada alasan. Ya, hanya sekedar di Taiwan saja. Di Indonesia, di mana saja. Itu sekarang sudah bisa kita ajak mereka. Siapapun mereka. Yuk ajak di sini untuk membesarkan Iwamit On Air. Masalah-masalah yang terjadi itu adalah sudah menjadi sunatullah. Itu saja. Sudah, mari kita bersama-sama berdoa dan kita bismillah. Ayo silakan disusun strategi ya dari kepengurusan Bedri ini ya, disusun ya, ada tim khusus. Jadi yang tidak masuk ke pengurusan jadi wartawan, jadi bendahara, sekretaris dan sebagainya langsung jadi tim. Ya, tim untuk apa namanya dakwah. Ya, tim dakwah itu ada langsung tim Facebook, tim Imo, tim apa lagi itu WhatsApp, ada tim ya mungkin lain sendiri, banyak sekali itu. Ayo ajak mereka untuk bergabung di sini. Ya, karena sekarang lebih efektif ya itu adalah di line karena tidak harus pakai apa namanya video call, maka ini lebih efektif dan menjaga stabilitas ya, keamanan. Karena kalau harus pakai wajah dan sebagainya berisiko dan ketidakbebasan akan terjadi. Ya, saya di sini mengisi dengan kayak gini, dengan tidak membayangkan peci saya tak geletak dan sebagainya, tapi kalau udah pakai video call maka akan rawan sekali, harus dandan, harus hewas, salah kesuwen ono sampai lebadur ning anu ora apa-apa nang kasur karo turu kadang kok tangan tok ya tetap jalan. Betul kan? Ada yang melakukan begitu. Ya udah gitu aja. Yuk kita bersama-sama berdoa. Ayo kita bikin tim. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu ta'ala an kulli rasulillah Ismail. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al majlis Iwamit On Air majlisan mubarakah, majlisan ma'mura, majlisan nafi'ah. Allahumma a'izz al-Islam, Allahumma a'izz al-Islam, Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin في بلد التيمان وفي بلد المسلمين عاما إنك على كل شيء قدير. يا الله يا الله يا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في عمرنا، اللهم بارك في رزقنا، اللهم بارك في أولادنا، في أهلنا يا الله يا الله. ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Sekian, kurang lebihnya maaf. Wa'alaikumsalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abah Sudur yang sudah memimpin doa. Semoga doa yang beliau panjatkan dan kita amini bersama menjadi wasilah dikabulkannya hajat kita semua. Dan apa yang